Perkenalkan, nama saya Miranda Kumala Dewi dari D4 Keperawatan Malang kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah suara nafas berdasarkan auskultasi. Pemeriksaan berguna untuk mengkaji aliran udara melalui bronkial dalam rangka mengevaluasi adanya cairan atau obstruksi pada dalam paru. Untuk mengevaluasi kondisi paru, pemeriksaan mengauskultasi bunyi napas normal, bunyi napas tambahan, dan bunyi suara. Berikut istilah medis yang sering digunakan dalam pemeriksaan suara nafas. 1. Suara napas normal. Suara napas dibagi menjadi 3. Yang pertama, suara napas vesikuler. Bernada rendah, terdengar lebih panjang pada fase inspirasi daripada ekspirasi, dan kedua fase bersambung. Suara napas vesikuler pada kedua paru normal dapat meningkatkan pada anak, orang kurus, dan latihan jasmani. Bila salah satu meningkat, berarti ada kelainan pada salah satu paru. Suara vesikuler melemah, kemungkinan adanya cairan udara, jaringan padat pada organ pleura, dan keadaan patologi paru. Berikut adalah contoh napas vesikuler. Dua. Suara napas bronkial. Bernada tinggi dengan fase ekspirasi lebih lama daripada inspirasi dan terputus. Berikut adalah contoh suara napas bronkial. Tiga. Sedangkan kombinasi suara nada tinggi dengan inspirasi dan ekspirasi yang jelas dan tidak ada silent gaps disebut bronchovesikuler. Berikut adalah suara bronchovesikuler. Suara napas abnormal. Yang pertama, stridor, yaitu suara yang terdengar kontinu atau tidak terputus-putus. Bernada tinggi yang terjadi baik pada saat inspirasi maupun pada saat ekspirasi dapat terdengar tanpa menggunakan stetoskop. Bunyinya ditemukan pada lokasi saluran napas atas atau laring atau trakea disebabkan karena adanya penyempitan pada saluran napas tersebut. Pada orang dewasa, keadaan ini mengarahkan kepada dugaan adanya edema laring, kelumpuhan pita suara, tumor laring, stenosis laring yang biasanya disebabkan oleh tindakan trakeostomi atau dapat juga akibat pipa endotrakeal. Berikut adalah contoh dari suara stridor. Dua. Crackles adalah suara yang berlainan atau non-kontinu akibat penundaan pembukaan kembali jalan napas yang menutup, terdengar selama inspirasi. Berikut adalah contoh suara dari stridor. Mohon maaf, suara dari crackles. Yang ketiga, wheezing
atau mengi adalah bunyi yang bersiul kontinu yang durasinya lebih lama dari crackles, terdengar selama inspirasi dan ekspirasi. Secara klinis lebih jelas pada saat ekspirasi. Suara ini disebabkan akibat udara melewati jalan napas yang menyempit atau tersumbat, sebagian dapat dihilangkan dengan batuk. Dengan karakter suara nyaring, suara terus-menerus yang berhubungan dengan aliran udara yang melalui jalan napas yang menyempit, atau seperti pada asma dan bronkitis kronik, wheezing dapat terjadi karena perubahan temperatur, alergen, latihan jasmani, dan bahan iritan terhadap bronkus. Berikutnya adalah ronki. Adalah bunyi gaduh yang dalam terdengar selama ekspirasi. Suara ini disebabkan karena gerakan udara melewati jalan napas yang menyempit akibat obstruksi napas. Obstruksi adalah sumbatan akibat sekresi, edema atau tumor. Contohnya adalah suara ngorok. Suara ronci kering. Suatu bunyi tambahan yang terdengar kontinu, terutama waktu ekspirasi, disertai adanya mucus atau sekret pada bronkus. Ada yang high pitch atau menciut, misalnya pada asma, dan low pitch karena sekret yang meningkat pada bronkus yang besar yang dapat juga terdengar pada waktu inspirasi. Berikut adalah contoh suara ronci kering. Yang kedua, ronci basah atau krepitasi. Bunyi tambahan yang terdengar tidak kontinu pada waktu ekspirasi, seperti bunyi ranting kering yang terbakar, disebabkan oleh sekret di dalam alveoli atau bronkiolus. Ronki basah dapat halus, sedang dan kasar. Ronki halus yang sedang dapat disebabkan cairan di alveolus, misalnya pada pneumonia dan edema paru, sedangkan ronki kasar misalnya pada bronkiektasis. Perbedaan ronki dan mengi berasal dari bronki dan bronkiolus yang lebih kecil salurannya, terdengar bersuara tinggi dan bersiul. Biasanya terdengar jelas pada pasien asma. Ronki berasal dari bronki dan bronkiolus yang lebih besar salurannya, mempunyai suara rendah, sonor, biasanya terdengar jelas pada orang ngorok. Berikut adalah suara ronci basah. Lima, pleural friction rub adalah suara tambahan yang timbul akibat terjadinya peradangan pada pleura sehingga permukaan pleura menjadi kasar. Karakter suara ini adalah kasar, berciut, disertai keluhan nyeri pleura. Terdengar selama akhir inspirasi dan permulaan ekspirasi. Tidak dapat dihilangkan dengan dibatukkan. Terdengar sangat baik pada permukaan anterior lateral bawah toraks. Terdengar seperti bunyi gesekan jari tangan dengan kuat di dekat telinga. Jelas terdengar pada akhir inspirasi dan permulaan ekspirasi. Dan biasanya disertai juga dengan keluhan nyeri pleura. Bunyi ini dapat menghilang ketika nafas ditahan. Sering didapatkan pada pneumonia, infak paru-paru, dan tuberkulosis. Yang terakhir, gargle.
Suara seperti bergumur. Kondisi ini terjadi karena ada kebuntuan yang disebabkan oleh cairan. Berikut adalah suara dari gargling. Slide selanjutnya menjelaskan tentang frekuensi pernapasan normal yang terjadi pada manusia. Slide selanjutnya, gangguan pola pernapasan yang terjadi umumnya pada manusia. Sekian penjelasan saya mengenai istilah untuk suara nafas berdasarkan auskultasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.